Saya mewakili kelompok tani Banum dari Wirmaker, distrik Yenidori. Saya ingin menyampaikan atau menjelaskan sedikit cara bagaimana kita menyemai cabai dewata. Ya, pertama-tama kita ayak atau tapis tanah. Setelah tanah sudah diayak, terus kita langsung campur dengan pupuk yang sudah disediakan, yaitu pupuk kandang yang kami sudah sediakan dengan ukuran ya 3:1. Tanah yang tadi kita sudah ayak atau tapis ini jumlah 3 atau 3 skop, terus pupuknya 1 skop. Kita campur, aduk dia sampai dengan rata. Terus sementara kita sudah aduk, kita siapkan juga daun pisang yang kita sudah ukur memang lebarnya 5 cm kali 15 cm untuk kita lipat untuk menjadi polybag atau koker. Inilah koker yang kita sudah lipat, bentuknya seperti ini. Setelah kita lingkar atau ini, terus kita isi dia dengan pupukan atau tanah yang tadi kita sudah siapkan tadi. Ya, selain daripada itu kita juga bisa menggunakan plastik dari es lilin yang ukuran diameter 5 atau 5 cm. Kita bagaimana caranya, kita isi lalu kita rendam di dalam air sehingga ada udara, terus lantas kita potong-potong dengan ukuran 5 cm. Nah, jadi inilah cara kerjanya seperti ini. Ya, inilah kita memilih cara atau memilih benih yang berkualitas sehingga kita juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sementara kita memilih benih yang berkualitas, kita menaruh atau memasukkan dalam satu polybag atau satu biji, tidak lebih daripada itu. Lantas kita isi di bak atau loyangka. Bagaimana caranya, kita pakai apa untuk susun rapi, kita atur dia di tempat semai atau rumah semai sehingga mudah dihitung. Ya, sementara kita sudah semai benih, mari kita bersama-sama melihat bagaimana cara kita memindahkan benih-benih itu setelah tumbuh. Pertama, kita menyiapkan lahan. Lahan itu sudah kita bersihkan. Setelah dibersihkan, kita traktor dengan alat persiapan kita seperti begini. Setelah kita traktor sampai sudah rata, kita buat bedengan. Inilah caranya seperti begini. Bedengan kita buat ukurannya sekian, tinggi 20 cm, panjang lebar 1 meter. Itu sudah maksimal. Sedangkan pembagian bedengan itu ada alur-alur seperti parit yang kita sudah bagi untuk bedeng yang satu ke bedeng yang lain. Itu jaraknya 50 cm normalnya. Tapi di sini kadang kita pakai yang lebih bagus 80 cm. Itu sudah lebih bagus. Sehingga kenapa saya katakan atau saya berbicara seperti ini? Karena itu sudah bisa kita menghindari jarak untuk kita adakan perawatan, penyemprotan dan sebagainya. Di dalamnya juga mungkin ada hama yang kena serangan hama di bedeng yang satu ini tidak bisa ke sebelah karena jaraknya terlalu jauh. Ya, kenapa kita pakai tali? Supaya bedeng itu lurus dan rapi. Sewaktu kita pasang mulsa kelihatannya sama. Kenapa bedeng itu kita harus pasang kasih dia lurus, rata, bagus sehingga mulsanya tetap rata dan dia tidak menampung air.
setelah kita pasang mulsa, kita adakan penglubangan. Kita buat penglubangan itu kita sudah kasih lubang sesuai dengan jarak tanam yang sudah kita kasih kode atau kita sudah tusuk dengan kayu. Lalu kita siapkan kayu untuk lanjaran, di mana kayu itu kita sudah ukur 1 meter lebih 25 cm untuk kita pakai. Lalu kita melakukan pindah tanah. Kita tanam pada lubang yang kita sudah siapkan. Ya, pada akhirnya ini hasilnya seperti ini. Mulai dari cara kita menyiapkan tanah, pupuk dengan ukuran-ukuran yang kita sudah sampaikan tadi, sampai dengan penyiapan lahan, pembuatan bedeng, pemasangan mulsa, sampai dengan pembuatan lubang, sampai dengan pindah tanam. Bagaimana cara pindah tanam? Kita mau pindah tanam juga 3 hari sebelumnya kita tanam sudah kita turunkan pupuk dasar. Pupuk dasar yang kita mungkin campur dari pupuk kandang sama MPK 15-15 ya. Kita sudah ukurannya sedemikian rupa, lantas kita taruh di lubang yang kita sudah siapkan. Dari upaya kita dalam menanam cabai Dewata 76 dengan total yang kita dapat 16.525.000. Itu yang kita dapat. Nah, kita mengambil perbandingan dari pengeluaran kita sendiri 4.829.150. Itu pengeluaran yang kita keluarkan untuk membiayai atau memfasilitasi pekerjaan ini sampai dengan berakhir. Halo sahabat petani, selamat sore. Pesan saya sebagai kelompok Tani Bandung pada pemuda, khususnya pemuda di Kabupaten Biak Numfor, mari pemuda di Kabupaten Biak yang nganggur, mari kita bersama-sama untuk menanam. Lahan kita masih luas, tanahnya subur bagaikan surga kecil yang jatuh ke bumi. Mari kita sama-sama bertani, cocok tanam. Jangan cara cocok tanam yang ada yang kami sedang jalani ini hanya sampai di sini. Tapi saya harapkan supaya dikembangkan terus kepada pemuda-pemuda yang lain yang ada khusus di Biak ini. Sehingga hutan kita yang ada di Biak ini jangan dibiarkan seperti raksasa yang masih tidur ya. Karena di dalamnya masih ada tersimpan kekayaan-kekayaannya, hasil bumi yang bisa dapat membantu ekonomi kita di dalam keluarga. Tapi oleh karena belum ada pemuda-pemuda yang mendapatkan ilmu yang seperti yang kami dapat, yang selama ini kami jalani ini, sehingga harapan saya kepada anak saya supaya ini dapat dikembangkan, dilanjutkan juga pada anak-anak yang lain atau pemuda-pemuda yang lain yang sementara ini juga belum mempunyai pekerjaan, ya istilahnya masih nganggur. Biar mari anak saya tolong untuk mengumpulkan mereka untuk memberikan pembinaan secara bagaimana yang kami sudah dapat lewat Yayasan Bina Tani ini, sehingga mereka pun juga mendapatkan ilmu yang sama.